Selamat malam saudara, bola liar kembali menggelinding ke hadapan Anda. Hari ini komika Pandji Pragiwaksono memenuhi panggilan polisi untuk dimintai klarifikasi terkait komedi tunggal Mens Rea. Dua komika pembuka Mens Rea lebih dulu telah dimintai keterangan, berikut pelaporannya. Pandji juga dilaporkan soal dugaan penghinaan adat Toraja dan melawakan tunggalnya tahun 2013 silam. Barreskrim Polri telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Yang jadi pertanyaan, berdasarkan KUHP dan KUHAP baru, apakah memenuhi syarat Pandji dipidanakan karena lawakannya? Apa yang harus dilakukan polisi? Tetap memproses hukum, restoratif justice, atau menghentikan kasusnya? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, My Sister Tarigan. Kita bahas topik ini dengan sejumlah narasumber. Saya menyapa Edi Saputra Sibuan, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia. Selamat malam, Bang Edi. Petra Romadoni, Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia. Selamat malam, Mas. Novel Bang Mukmin, Wakil Ketua TPUA, pelapor kasus Mens Rea. Selamat malam. Ada Ben Danio, komika, saksi kasus Mens Rea. Halo, selamat malam, Ben. Ferry Amsari, dosen hukum tata negara dan HAM Universitas Andalas. Selamat malam, Mas Ferry. Rangga Kusumo, juru bicara muda PKS. Selamat malam, Mas Rangga. Dan di floor ada Pak Suparji Ahmad, guru besar ilmu hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Kita update dulu informasi terbarunya. Komika Pandji Pragiwaksono telah selesai menjalani klarifikasi terkait materi Mens Rea di Polda Metro Jaya. Pandji diperiksa polisi selama 7 jam. Apa saja yang ditanyakan polisi pada Pandji? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Alfa Rizky di Polda Metro Jaya. Alfa, apa saja klarifikasi yang diminta pihak kepolisian terhadap Pandji? Ya, Mas Sister dan juga saudara, setidaknya Pandji Pragiwaksono bersama kuasa hukumnya ini dicecar 63 pertanyaan oleh penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya terkait dengan konten komedinya di komedi bertajuk Mens Rea, Dijamin Tanpa Mens Rea. Tadi disebutkan oleh Haris Azhar selaku kuasa hukum dari Pandji, setidaknya penyidik menyampaikan Pandji bisa disangkakan dengan 4 pasal dari KUHP yang baru, yaitu pasal 300 terkait penodaan agama, penyebarluasan publikasi, penistaan terhadap kelompok tertentu, juga penyebaran dari poin pasal 242. Dan hal ini yang kemudian disampaikan oleh Haris Azhar. Tetapi di sisi lain, Pandji dengan tenang menjawab bahwa ia bisa menjawab semua pertanyaan dari penyidik, tepatnya 63 pertanyaan itu, dan dia siap jika memang nantinya harus dipanggil kembali atau membuka proses diskusi dengan pihak-pihak yang kemudian melaporkan dirinya ke Polda Metro Jaya. Dan berikut pernyataan lengkap dari Pandji Pragiwaksono. Ya, saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab, dan ya kita ikutin prosesnya aja. Saya selalu membuka ruang untuk dialog, dan secara historikal juga ada terlalu banyak bukti yang menunjukkan bahwa dalam sebuah kesalahpahaman atau ada ketidaksesuaian penangkapan makna dari karya seni saya selalu bersedia untuk dialog. Bahkan saya sama Haris berkata, tentu alangkah lebih baik kalau kita duduk bareng. Di Polda Metro Jaya, Pandji dilaporkan terkait dengan penistaan agama dan juga penistaan terhadap kelompok tertentu. Tapi dengan santai, Pandji dan juga Haris menyebut ia akan mengikuti prosesnya, dan ia mengambil contoh kritikan atau respon yang disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait dengan konten komedinya. Ia menyebutkan seharusnya komedi direspon seperti itu, santai saja. Tetapi dalam hal ini Haris Azhar juga membuka potensi bahwa nantinya Pandji siap untuk mengikuti proses atau menjadi restoratif justice, mengikuti KUHP yang baru jika memang proses tersebut mengarah ke sana, dan panggilan-panggilan selanjutnya ditujukan kepada Pandji Pragiwaksono dan juga tim kuasa hukumnya. My Sister. Ya, terima kasih Alfa Rizky atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Saya langsung ke Mas Ferry. Kalau begitu Mas Ferry, ini Pandji dihadapkan dengan 2 kasus, Mens Rea dan juga kemarin kasus Toraja 2013 yang kemarin ada yang melaporkan di akhir 2025. Ini Anda melihat seorang Pandji sedang ditarget sebagai political trial atau bukan? Ya, di satu sisi kita bisa melihat dugaan seperti itu ya, terutama kalau kita melihat
pasal yang dikenakan, pasal 300 KUHP yang baru. Sementara tempus deliktinya bulan Desember 2025. Berlakunya KUHP baru Februari 2026. Bagi saya orang hukum pulang kampung dan sholat tobat semua kalau kemudian ini dikenakan pasal yang berlaku surut seperti ini. Padahal Undang-Undang Dasar kita mengatakan semua orang dilindungi dari hukum yang berlaku surut. Jadi ada kesan mencoba memaksakan ya, tiba-tiba kasus lamanya naik lagi. Saya duga sebentar lagi juga kasus kucing yang dulu juga berkaitan dengan Panji juga akan naik ya. Dan mungkin kasus-kasus lain ketika Panji masih sekolah TK mungkin ya, supaya ini sempurna untuk menjelaskan Panji memang penjahat di Republik ini ketika akal sehat tidak lagi berpihak. Jadi ada dugaan itu karena berlebihan bagi saya. Di titik tertentu bahkan sudah dikatakan di promosi acaranya bahwa ini murni untuk bercandaan, untuk kepentingan lawakan ya. Dan kalau ada yang menduga Panji itu melecehkan agama, menurut saya tidak tepat. Karena eksplisit tegas sekali Panji mengatakan bahwa untuk menjadi pemilih yang baik, kurang lebih begitu ya, kita pemilih tidak boleh sekedar melihat orang yang sholat ketika kampanye, ketika pemilu. Jadi Panji sedang mengajarkan para pemilih kita untuk bersikap lebih cerdas ya, tidak melihat sekadar tampilan di permukaan. Maka saya bilang dalam bahasa agama juga ada, bahkan Al-Quran mengatakan ya, celakalah orang yang sholat. Apa artinya orang yang sholat yang kemudian sengaja berbuat ria ya, di kampanye tiba-tiba jadi soleh betul dia ya. Dan itu yang ingin dikritik Panji, nggak tepat dalam pemilu kita. Harusnya kita memilih orang karena track recordnya, sejarahnya, cerita keberhasilannya di masa lalu. Nah ini bentuk pendidikan politik, baik sebenarnya bagi kita semua, baik bagi para pemilih. Kalau kemudian ada yang menafsirkan bahwa ini melecehkan agama, menurut saya agak kejauhan dalam terminologi pendidikan politik, apalagi bercandaan. Dan perlu diingat dalam konsep hukum hak asasi manusia ada dua forum yang kemudian itu perlu menjadi pemahaman bersama. Namanya satu forum internum, forum internal. Orang secara sadar di dalam forum itu untuk membahas sesuatu yang kritis yang mungkin akan berbeda bagi orang lain. Nah, orang yang masuk ke sana dengan penuh kesadaran tuh bahwa ini adalah bahan ketawaan. Maka mereka semua tertawa, bahagia gitu ya. Seperti apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo ya, bahwa warga Indonesia itu adalah warga yang bahagia. Ternyata nggak bisa bahagia ketika tertawa, bisa dipidanakan begitu. Nah, bagi saya kalau ada orang secara sadar, termasuk di Netflix, ketika dia berlangganan, dia cari stand up komedian, keluar mens rea, dia tekan, dia sadar untuk masuk ke sebuah forum internum yang semuanya bersepakat bahwa ini bercandaan. Jadi bagi saya jangan sampai lawakan kemudian menjadi pidana. Cuma bercanda kemudian juga dianggap sebagai pendidikan politik, kenapa harus dilaporkan, Mas Novel? Jadi apa yang saya sampaikan tadi jelas, kita nggak anti kritik terhadap orang yang mengkritik, karena memang dilindungi oleh undang-undang untuk menyampaikan pendapat, kebebasan ekspresi. Tapi ada norma-norma yang harus kita jaga, bahwa Indonesia ini negara berketuhanan yang Maha Esa, bahwa negara Indonesia ini yaitu harus menjaga persatuan Indonesia, harus menjaga Kebhinneka Tunggal Ikaan, dan itu nggak bisa dilepaskan. Seharusnya ketika ingin tampil harus dipegang erat-erat. Ideologi Pancasila itu harus dibawa untuk menyamakan persepsi yang ada sebagai warga negara. Silahkan untuk mau menyampaikan apapun, tapi kalau sudah masuk hal-hal yang sensitif, apalagi agama buat bercandaan, ini nggak ada tempat. Karena kita semua ini diikat dalam ketuhanan Yang Maha Esa, dan agama apapun punya kriteria untuk milih pemimpin. Nah, ketika milih pemimpin,
itu dianggap salah satu daripada ajaran Islam milih pemimpin, dianggap yang aneh-aneh. Maka kalau kita mau komentar harus kita jabarkan kata per kata satu demi satu. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Bang Ferry Amsari, ini hanya sekelumit, sedikit dari jabaran-jabaran yang disampaikan oleh daripada Panji. Dan kalau kita melihat, ini beruntun, bertubi-tubi, sholat diserang, agama diserang. Ada apa sebenarnya ini? Judulnya berapa kali saja. dari catatan Anda Panji melakukan pelecehan terhadap agama? Kenapa? Berapa kali Anda melihat catatan bahwa Panji sedang melecehkan agama? Berapa kalinya jadi itu? kita satu persatu di sini ada yang kita ambil 5 baris, 5 rangkaian kata-kata. Bukan hanya yang disampaikan oleh Bang Ferry Amsari. Ini lebih dari Ahok. Ahok hanya sekalimat tentang Al-Maidah 51. Ini rentetan demi rentetan diserang, seakan-akan nggak puas dengan satu kalimat. Diperjelas lagi, dan itu sudah jelas. Ini memasuki ranah-ranah agama yang sangat sensitif. Begitu juga dengan apa yang dikatakan tadi masalah Toraja. Karena memang harus ada dijaga daripada perasaan rakyat Indonesia yang memegang erat daripada ketuhanan yang Maha Esa, yang memegang erat Pancasila, nggak bisa dipisahkan daripada keberagaman. Meskipun konteksnya tadi dikatakan oleh Mas Ferry sedang mengkritik begitu. Ada Mengkritik pendidikan silahkan, politik. saya bilang mengkritik bebas. Saya orang yang mengkritik, saya orang paling tegas kritik. Saya melakukan pengkritikan, saya masuk penjara. Dari kepemimpinan Jokowi dan PDIP 10 tahun, itu saya melakukan kritik. Tentunya kita mengkritik daripada karena kebebasan beragama juga dilindungi. Jadi menurut Anda Panji memang berniat jahat untuk melakukan pelecehan Kalau terhadap niat agama? kita nggak tahu, niat yang tahu Tuhan. Nah, cuman judulnya mens rea, niat jahat dan amalannya jahat. Itu pendidikan apaan? Itu pendidikan apaan? Aksi pornografi, aksi pornoaksi, melakukan apa? Mempertunjukkan gerakan onahan. Itu pendidikan apaan? Ini kotor. Silahkan, kita nggak pernah masalah mau kritik siapapun, kita juga dikritik siapapun, apalagi ormas. Diserang, bagian kita mau dibully, nggak masalah. Tapi tolong, agama tolong dijunjung tinggi. Kalau untuk menyampaikan dakwah dengan rujukan-rujukan apa yang ada. Bukan hanya semaunya. Karena ulama juga merujuk daripada tafsir-tafsir semaunya itu juga bisa sesat menyesatkan. Ini bukan sesat menyesatkan, ini kebejatan demi kebejatan, rangkaian kebejatan demi kebejatan. Jadi nggak perlu ditanggepin. Nah, ini kita melihat pujian demi pujian, puja dan puji demi Panji. Ini ada apa? Baik, silakan Tanah Mas akal Ferry, sehat Anda melihat harus diimbangi dengan iman. ada niat jahat seorang Panji nggak? Ya. Kalau dari Kop Baru itu kan memang orang itu dianggap melecehkan kalau ada niat baru dan niat jahat dan perbuatannya. Ya. Panji di dalam menuju stand up spesialnya menjelaskan dalam berbagai promosinya bahwa ini dilakukan tanpa niat jahat. Sekaligus niat dia untuk menjelaskan konsep mens rea di dalam pemidanaan. Jadi ada pendidikan. Makanya saya bilang bukan sekedar kritik, tapi pendidikan politik. Kedua, kalau soal pelecehan terhadap masyarakat itu dianggap sebagai pidana yang harus dilakukan secara serius, maka perlu juga dipidana yang namanya pemerintah. Karena misalnya di ibu kota negara itu seluruh tanah ulayat adat diambil oleh negara. Mereka disingkirkan. Sangat melecehkan adat. Banyak tanah ulayat juga adat istiadat digusur oleh pebisnis. Pidanakan mereka. Kalau kemudian pernyataan Panji yang menyinggung relasi pendidikan politik dengan bumbu-bumbu agama dianggap sebuah pidana, jangan lupa anggota DPR kita laporkan juga ada yang nonton video porno, ada yang kemudian bahkan video perzinahan mereka tampil, tapi tidak pernah dilaporkan pelecehan agama dan dipilih kembali. Terpilih kembali. Sampai hari ini kalau bicara tempus delicti yang tidak sesuai, tidak ada tuh yang melaporkan walaupun tempo waktunya berbeda seperti Panji. Di konsep hukum pidana saja Panji sudah selesai bahwa dia tidak berhak dikenakan KUHP baru. Jadi sudah seharusnya ini dihentikan saja menurut Anda? Hentikan saja. Dihentikan saja Mas Fitra, harusnya. Menurut Mas Ferry. Ya, Mbak Tarigan, yang pertama saya ingin bahas terkait dengan mens rea. Ya, apakah memang Panji ini melakukan mens rea atau tidak? Dari segi pandangan subjektivitas saya,
berbicara terkait dengan niat jahat, tentu kita berbicara terkait dengan motivasi. Motivasi itu dibentuk dalam apa? Sudah direncanakan, kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah naskah yang dia bacakan tersebut itu sudah tertulis atau sudah direncanakan? Tentu kan sudah ada naskah-naskah teks-teks yang ia bacakan untuk itu. Kalau dia berpikir secara waras dan secara memang memahami apakah memang ini berpotensi, tentu naskah itu akan dicoret dia. Kan begitu. Nah, dari kuasa hukumnya saja sudah menyatakan bahwasanya itu sudah ada skrip, kan gitu. Iya. Nah, artinya apa? Sudah ada kesengajaan dalam hal apa yang mau ia sampaikan nantinya untuk berbicara ke hadapan publik. Jadi konteks mens rea itu kita lihat apakah dia memiliki motif yang direncanakan, terus yang kedua keuntungan. Dan menurut Anda? Ya, yes. Dia kan membuat tarif tiket itu 500.000 sampai 750.000 orang untuk masuk menonton itu. Artinya ada materi di sini yang didapatkan. Ya, kalau seumpamanya dia membuat suatu acara yang sifatnya privat, tidak untuk publik dan tidak juga diperjualbelikan, mungkin lain cerita, pelapor menanggapinya, kan gitu. Akan tetapi ini sudah ada motif ekonomi, ya, mendapatkan keuntungan, dan sudah ada juga penjualan di Netflix, kan gitu, sehingga ditayangkan di Netflix. Kalau kita tonton secara utuh, kita review ke belakang nih, Mbak Tarigan, ya, 2 jam 30 menit konten mens rea tersebut. Nah, saya melihat dari openingnya saja itu sudah sangat vulgar sekali untuk ditonton oleh anak di bawah umur. Apalagi cara-cara secara verbal maupun non-verbal kita lihat itu tidak layak untuk dipertontonkan kepada publik. Dan saya yakin kalau itu dijual dia kepada televisi nasional tidak akan menayangkan itu, karena banyak di situ kata-kata yang memang tidak layak untuk dilihat oleh anak-anak kita ataupun para pelajar maupun generasi muda. Nah, berbicara konteks terkait dengan kenapa saya dilaporin, kan gitu. Ya memang itu ruangnya. Kalau dia merasa tidak bersalah, itu merasa kritik, saya kira dia tidak keberatan. Karena ruang hukum itu adalah dengan laporan polisi untuk menguji apakah dia melakukan penistaan agama atau tidak. Nah, konteks Toraja biar dipahami juga oleh masyarakat bahwasannya, ya, kita harus bisa membedakan antara kasus ITE, dunia maya dan dunia nyata. Nah, dia dilaporkan itu pada tanggal 3 November 2025. Sekalipun itu videonya itu tahun 2013, TKP-nya 3 November 2025. Yang dilihat dia kapan dan di mana, itu perbedaannya dengan kasus-kasus pembunuhan, kan gitu peristiwanya. Nah, itu yang harus dipahami. Baik. Nah, baik, saya ke Flo dulu, Pak Suparji. Tadi disampaikan oleh Mas Witra bahwa motif ekonomi, kemudian ini sudah direncanakan, begitu. Apakah sudah bisa dijadikan sebagai mens rea? Ya, pertama, meskipun acara ini bola liar, tetapi saya kira arahnya menggiring supaya tidak liar bolanya, supaya diskusi kita terarah. Jadi dalam konteks itu tentunya perspektifnya harus dengan batu uji yang objektif dan rasional. Pertama, kaitan dengan soal apakah dengan adanya narasi yang sudah disiapkan terlebih dahulu dan kemudian adanya keuntungan yang diperoleh itu bisa menjadi satu justifikasi pemenuhan unsur mens rea. Saya kira itu sebagai satu petunjuk, ya, yang kemudian perlu didalami. Dan sekarang kan polisi sedang melakukan proses penyelidikan. Ini kan masih tahap awal. Yang dilakukan oleh penyelidik adalah mencari, menemukan keterangan terhadap peristiwa yang diduga tindak pidana dalam rangka menentukan apakah dapat ditingkatkan pada tahap penyidikan. Kalau menggunakan petunjuk bahwa berupa narasi yang sudah disiapkan dan sekaligus adanya penerimaan keuntungan yang diperoleh, perlu didukung dengan alat bukti yang lain. Apakah memang ada willen and witten, ada pengetahuan dan kehendak untuk secara sungguh-sungguh melakukan penodaan agama. Bahwa ketentuan tentang penodaan agama ini terus mengalami evolusi, dan dalam konteks pasal 300 sampai 305 KUHP ini memberikan ketentuan yang lebih jelas, lebih pasti, yang lebih
tertulis, yaitu arahnya adalah bagaimana menyasar kepada orang yang secara sengaja di muka umum untuk melakukan diskriminasi, menyebar kebencian, menghasut dengan tujuan memecah belah umat. Maka ini lebih terukur, lebih terarah. Maka dalam konteks bahwa apa yang dilakukan oleh Panji yang dikemas dalam sebuah komedi, tentunya memang belum sepenuhnya secara material unsur penodaan agama tertentu. Tetapi pada sisi yang lain, saya kira ini juga pembelajaran yang menarik buat Panji untuk hati-hati ke depan mengungkapkan narasi agama itu adalah soal sensitif, soal yang kemudian perlu keahlian tertentu, tidak bisa jadikan bahan komedian. Gitu. Baik, yang menarik juga sebelumnya ada pelaporan yang cukup kontroversial yang dan ternyata dibantah oleh pihak yang katanya melaporkan. Apakah ini sengaja untuk memojokkan seorang Panji? Nanti dijawab, Prof. Kami segera kembali, saudara. Tetap di Bola Liar.